Halo teman-teman, kenalin aku Alif. Kali ini aku mau ajak kamu cari tahu tentang sumber energi. Kamu penasaran gak sih? Kalau gitu, yuk langsung aja kita cari tahu. Kamu tahu gak sih sumber energi itu apa? Sumber energi itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan energi, baik kecil maupun besar, yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Sumber energi itu ada banyak loh. Teman-teman, kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, sumber energi panas. Sumber energi panas contohnya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang utama karena jumlahnya tidak terbatas. Energi panas matahari dapat ditampung melalui alat yang bernama sel surya, yang biasanya dipasang di atap rumah. Ketika siang, alat sel surya akan menyerap energi matahari yang kemudian akan digunakan pada saat malam hari. Selanjutnya, api. Teman-teman pernah ikut berkemah di sekolah kan? Pasti ada api unggun. Nah, api unggun itu digunakan untuk menghangatkan kita di malam hari yang dingin. Kemudian ada kompor. Kompor dapat digunakan untuk memasak karena menghasilkan panas. Ada kompor minyak yang mendapat energi dari minyak tanah. Ada pula kompor gas yang mendapat energi dari gas bumi. Serta ada kompor listrik yang mendapat energi dari listrik. Lalu ada setrika. Setrika yang menghasilkan panas untuk menghaluskan pakaian. Ada dua jenis setrika, yaitu setrika listrik dan juga setrika arang. Terakhir, ada penanak nasi listrik yang memudahkan kita untuk memasak nasi menggunakan energi listrik. Yang kedua, ada sumber energi listrik. Pertama, ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. PLTA memanfaatkan arus air untuk memutar turbin. Nah, putaran turbin itu akan menghasilkan energi listrik. Semakin cepat turbin bergerak, maka semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Kemudian, ada aki atau akumulator atau bisa disebut juga baterai basah. Energi listrik aki berasal dari reaksi kimia dan biasanya digunakan untuk menghidupkan mesin pada kendaraan bermotor. Selanjutnya ada baterai. Baterai banyak digunakan untuk senter, radio, mainan, jam dinding, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada dinamo, yang biasanya ditempel pada ban sepeda agar ketika ban berputar maka dinamo ikut berputar dan putaran tersebut menghasilkan listrik. Teman-teman, kita lanjut yuk. Sekarang kita akan bahas sumber energi cahaya. Sumber energi cahaya yang pertama ada matahari. Karena tanpa matahari bumi kita akan gelap. Kemudian ada bintang yang menghasilkan cahaya pada matahari. Selanjutnya ada lampu yang menghasilkan panas dan cahaya. Lampu menggunakan listrik untuk menghasilkan cahaya yang terang. Lalu ada senter yang menggunakan baterai agar bisa menyala dengan terang. Teman-teman, kalau di rumah sedang mati listrik, maka kita akan menyalakan apa? Betul, kita akan menggunakan lilin untuk menerangi rumah kita. Dan yang terakhir, sumber energi cahaya berasal dari obor.
Obor merupakan batang bambu berisi minyak yang dapat dimanfaatkan sebagai alat penerangan pengganti lampu. Teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Sekarang kita akan membahas yang bunyi-bunyi. Selanjutnya yaitu sumber energi bunyi. Sumber energi bunyi berasal dari banyak hal. Pertama ada alat musik. Alat musik akan menghasilkan bunyi ketika dimainkan. Misalnya drum, gong, gitar, biola, trompet, piano, dan alat musik lainnya. Kira-kira kamu bisa memainkan alat musik yang mana nih teman-teman? Selanjutnya ada bel dan lonceng yang biasa ada di rumah dan di sekolah. Bel dapat berbunyi karena ada energi listrik, sementara lonceng dapat berbunyi jika dipukul dengan benda keras. Lalu ada radio. Apakah kamu pernah mendengarkan radio? Radio dapat menghasilkan bunyi dengan menyiarkan berbagai informasi karena memanfaatkan energi listrik. Kemudian ada sirine yang berdering keras dan biasanya digunakan di mobil polisi, ambulan, dan pemadam kebakaran. Sirine dibunyikan sebagai tanda bahaya. Terakhir ada televisi. Teman-teman pasti sering kan menonton televisi? Televisi merupakan benda elektronik yang bisa menghasilkan bunyi dan cahaya ketika dihubungkan ke listrik. Nah, teman-teman, selain energi panas, cahaya, dan bunyi, terdapat juga sumber energi gerak, yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan gerak atau berubah tempat. Misalnya, kendaraan bermotor, kipas angin, blender, mixer, dan lain-lain. Dapatkah kamu menyebutkan benda lain yang bisa bergerak? Itu dia berbagai jenis sumber energi yang ada di sekitar kita. Tentunya, kita harus memanfaatkan sumber energi tersebut dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Kalau kamu mau belajar lebih banyak lagi, jangan lupa subscribe dan like juga YouTube aku. Makasih banyak sudah menonton. Kapan-kapan kita belajar bareng lagi ya. Dadah!